Halo teman-teman, kembali lagi bersama channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas tuntas sebuah film yang berjudul The Mountain Man, dirilis pada tahun 2015. Film ini benar-benar diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan perjuangan Dashrath Manjhi untuk membuat sebuah jalan dengan cara membelah gunung batu. Dia berharap dengan adanya jalan dapat mempermudah warga untuk mengakses fasilitas publik. Namun usahanya malah dianggap gila oleh masyarakat setempat. Tapi sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mau kembali lagi mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Dan inilah alur cerita filmnya. Diperlihatkan seorang remaja yang bernama Dashrath Manjhi tinggal di desa Gala, negara bagian Bihar. Manjhi hidup dalam garis kemiskinan dan berasal dari kasta terendah. Pada kala itu, sistem kasta masih sangat kental sehingga orang dari kasta atas bebas memperlakukan orang dari kasta bawah. Oleh karena itu, dia sering mendapatkan hinaan, bahkan dia dan kelompoknya mendapat julukan manusia tikus karena mereka sering makan tikus. Tak hanya sistem kasta, budaya perjodohan juga masih kental di desa itu. Sehingga Dashrath telah dinikahkan dengan gadis yang bernama Pagunia. Suatu ketika Dashrath melanggar aturan adat sehingga ayahnya marah dan akan menghukumnya. Selain itu, sang ayah kebetulan memiliki banyak hutang kepada Mukia, seorang tuan tanah dari kasta tinggi. Mukia merupakan orang yang tamak dan suka berbuat semena-mena pada kasta orang bawah. Karena hutang sang ayah semakin menumpuk, akhirnya sang ayah menghukum Dashrath dengan memberikan kepada Mukia untuk dijadikan budak agar hutangnya lunas. Tapi Dashrath tidak mau dan memilih kabur ke atas gunung serta menyeberang ke daerah lain. Kebetulan daerah Dashrath dikelilingi gunung dan daerah tersebut sangat terisolasi. 7 tahun berlalu, Dashrath Manjhi yang baru pulang merantau berhenti sejenak di sebuah pasar. Tak lama kemudian datang seorang penjual cenderamata yang ternyata adalah Pagunia. Tapi ketika Pagunia sedang menjajakan dagangannya, ada pria iseng mencolek tubuhnya. Pagunia yang marah lalu mengambil lumpur dan melemparkannya kepada orang tersebut. Namun naas, kotoran itu malah mengenai Dashrath. Dashrath yang kaget lantas melihat siapa yang telah menimpuknya tadi. Seketika dia langsung terpana melihat kecantikan Pagunia. Dashrath pun tidak jadi marah tapi malah merayu Pagunia. Setelah bercengkrama di pasar, Dashrath kemudian pulang dengan menaiki bus. Ternyata Pagunia pun akan naik bus yang sama dengan Dashrath, namun dia tampak kesulitan untuk menaiki tangga bus. Sebagai lelaki yang baik, Dashrath langsung menolong Pagunia untuk menaiki bus tersebut. Sesampainya di pinggir gunung batu, dia ingin melakukan potong kompas agar cepat sampai di desanya melalui gunung batu tersebut. Karena jika dia melalui jalan biasa akan menempuh jarak 40 mil. Sedangkan jika melewati gunung hanya menempuh 4 mil saja. Tapi jalur yang dilalui sangat terjal dan curam. Sesampainya di atas, Dashrath melihat tidak ada perubahan yang berarti di desanya. Setelah sampai di desa, Dashrath bertemu dengan Mukia. Mukia tampak sedang tidak senang karena pemerintah menghapus sistem kasta. Dashrath dengan santai menyapa tuan tanah itu dan pada awalnya dia tidak tahu itu adalah Dashrath. Tapi setelah Dashrath memperkenalkan jati dirinya, Mukia langsung marah dan menghajar Dashrath karena pada 7 tahun yang lalu Dashrath kabur ketika akan dijadikan budak oleh Mukia. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Namun bukan disambut dengan hangat oleh orang tuanya, tapi dia malah dipukuli oleh orang tuanya karena dia kabur ketika dia akan dijadikan budak untuk melunasi hutang orang tuanya. Keesokan harinya, ayah Dashrath pergi ke rumah besannya untuk memberitahu
jika Dasrat telah pulang. Namun mertua Dasrat malah memilih rencana untuk menikahkan Pagunia dengan pria lain. Karena mertuanya kecewa, Dasrat telah kabur selama 7 tahun. Akhirnya mereka pun bertengkar. Kemudian Pagunia pun datang. Dasrat terkejut karena wanita yang ditemuinya tempo hari adalah istrinya dari pernikahan adat lalu. Dasrat pun mengajak Pagunia untuk pergi bersamanya. Namun ayah Pagunia malah mengusir Dasrat dan orang tuanya. Karena hubungannya tak lagi direstui oleh sang mertua, Dasrat pun menemui Pagunia secara diam-diam. Bahkan dia juga mengatakan akan melakukan apa saja agar bisa hidup dengan Pagunia. Pagunia kemudian menjawab, "Jika kau ingin denganku, maka bilang pada orang tuaku, atau jika kau berani, bawa aku kawin lari." Beberapa hari berlalu, Dasrat mendapat kabar jika Pagunia benar-benar akan menikah dengan pria lain. Mendengar hal itu, Dasrat lalu pergi ke rumah Pagunia dengan membawa kapak. Di sana dia mengancam semua orang dengan kapak itu, dan dia akhirnya membawa lari Pagunia bersamanya. Setelah beberapa bulan kemudian, ketika Pagunia sedang berjualan di pasar, tiba-tiba Pagunia diganggu oleh anak Mukia. Dia mencoba memperkosanya. Tapi tak lama kemudian Dasrat datang dan langsung menghajar anak Mukia. Tak hanya itu, teman-teman sesama pedagang pun membantu menghajar anak tuan tanah itu. Dasrat yang menghajar orang di pasar membuat Pagunia marah. Melihat istrinya marah, dan Dasrat lalu melakukan berbagai cara agar istrinya tak marah lagi, termasuk mengancam akan melompat dari bukit. Melihat hal itu, Pagunia pun mencegah Dasrat sambil berkata, "Jika kau mati, siapa yang akan menjadi ayah anak ini?" Ternyata kemarahan Pagunia hanyalah akting untuk memberikan surprise kepada suaminya, kalau sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Selanjutnya, Mukia yang tidak terima anaknya dihajar pada malam harinya, dia beserta anak buahnya mendatangi perkampungan Dasrat untuk membalas dendam. Dasrat dan beberapa temannya mencoba melawan, namun mereka kalah jumlah. Bahkan salah satu dari istri teman Dasrat diculik dan menjadi pelampiasan nafsu Mutia. Kekejaman tuan tanah tak terhenti sampai di situ. Pada pagi harinya, perempuan yang kemarin malam diculik ditemukan tewas di pinggir sungai. Kemudian ketika Pagunia sedang mandi dan mencuci, tiba-tiba saja dia mengalami kontraksi dan akan melahirkan. Namun sebelum dia bawa ke darat, bayinya keburu keluar sehingga dia melahirkan di dalam air. Lahirnya putra pertama Dasrat dan Pagunia menambah kebahagiaan keluarga mereka. Hingga ketika anak mereka telah beranjak besar, Dasrat ingin memiliki anak kedua. Dan tak lama setelah itu harapan Dasrat pun terkabul. Pagunia akhirnya hamil anak kedua. Selanjutnya Dasrat bekerja di ladang. Pagunia bermaksud membawakan bekal makanan untuk Dasrat. Namun naas, ketika dia berusaha menaiki gunung, dia terpeleset dan terjatuh dari ketinggian. Lalu Pagunia dilarikan ke fasilitas medis untuk mendapatkan pertolongan menggunakan tandu darurat. Tapi letak geografis desa dikelilingi gunung membuat proses evakuasi Pagunia berlangsung lama karena harus memutar sejauh 40 mil. Sesampainya di rumah sakit, nyawanya pun sudah tak tertolong lagi, dan dokter hanya bisa menyelamatkan bayi yang sedang dia kandung, dan Pagunia akhirnya meninggal dunia. Perasaan sedih dan marah berkecamuk di hati Dasrat karena kehilangan seorang yang sangat dicintainya. Semenjak saat itu, Dasrat bertekad akan membelah gunung itu karena Dasrat menganggap gara-gara gunung itu istrinya tak tertolongkan lagi. Tak hanya itu,
Dasrat juga tak ingin ada korban lagi seperti istrinya, sehingga dia harus membelah gunung itu serta akan membangun jalan sehingga para warga dapat mengakses fasilitas publik dengan mudah. Lalu Dasrat menjual kambing yang dia miliki untuk membeli peralatan pemecah batu seperti palu dan lain-lain. Hari demi hari dia tak henti-hentinya memecah batu untuk membelah gunung seorang diri. Bahkan dia dianggap gila karena melakukan hal yang mustahil. Dia membelah gunung seorang diri dengan peralatan sederhana. Panas dan debu diabaikan demi rasa cinta pada sang istri. Tindakan Dasrat tak sengaja dilihat oleh Alok, seorang jurnalis media yang sedang melintas di desa itu. Karena penasaran, Alok pun mendekati Dasrat dan menanyakan motivasinya melakukan hal tersebut. Dasrat pun mengatakan jika dia melakukan itu semua karena cinta pada istrinya dan alasan kemanusiaan. Tak terasa sudah 9 tahun Dasrat membelah gunung seorang diri hingga musim kemarau tiba. Warga desa berbondong-bondong mengungsi Warga untuk desa mendapatkan berbondong-bondong air. mengungsi untuk Ayah mendapatkan Dasrat pun air. mengajak Dasrat Ayah Dasrat mengungsi, pun tapi mengajak Dasrat untuk menolaknya mengungsi, karena masih tapi ingin Dasrat membuat jalan. menolaknya karena masih Para ingin warga membuat pun jalan. heran dengan Para keteguhan warga hati pun Dasrat heran untuk dengan membelah keteguhan gunung. hati Dasrat untuk membelah gunung. Kemarau yang panjang Kemarau membuat yang Dasrat panjang juga membuat kehabisan Dasrat air. juga kehabisan Dia mencoba air. masuk ke Dia sumur, mencoba tapi masuk ke sumur itu sumur, telah tapi kering. sumur itu telah kering. Hingga akhirnya ia kembali memecah batu walau dalam keadaan haus. Ketika sedang memecah batu itu hancur dan Dasrat terperosok ke dalam lubang. Di lubang itu ternyata juga terdapat genangan air dan tumbuhan yang masih segar dapat sehingga dapat dimakan oleh Dasrat. Setelah itu perasaan Dasrat terhadap gunung itu berubah. Dari yang semula dendam menjadi sayang karena telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa waktu kemudian musim hujan pun tiba. Tumbuhan mulai menghijau dan air mulai mengalir, sehingga warga desa yang tadinya mengungsi kembali ke desanya. Para warga kaget melihat gunung mulai terbelah dan mulai ada penampakan jalan. Warga yang tadinya mencemooh Dasrat sekarang berbalik memuji Dasrat. Setelah itu ada peristiwa penyerangan dari kelompok komunis di desa Dasrat. Mereka menyasar para tuan tanah yang tamak. Mutia, salah satu tuan tanah yang tamak, pun diarak ke alun-alun dan akan digantung. Namun Dasrat menolak hal tersebut karena merupakan tindakan ilegal. Tapi pemimpin kelompok itu memukul Dasrat karena dianggap mengganggu. Ternyata pimpinan kelompok itu adalah Jamru, teman Dasrat yang istrinya telah dibunuh dan diperkosa oleh Mukia. Akhirnya Mukia pun digantung oleh kelompok itu. Dan tak lama kemudian polisi datang untuk menangkap para kelompok komunis itu hingga terjadi baku tembak di antara kedua belah pihak. Akibatnya muncul banyak korban termasuk ayah Dasrat yang ikut terkena tembakan ketika akan menolong Dasrat. Pada tahun ke-16 Dasrat memecah gunung, ada kampanye politik Indra Gandhi. Alok mencoba membantu agar Dasrat dapat bertemu dengan Indra Gandhi dengan maksud agar Dasrat dibantu dalam membelah gunung. Beberapa bulan kemudian anak dari Mukia terlihat menjadi kepala desa. Dia kemudian menemui Dasrat dengan dalih ingin membantu Dasrat agar ia dapat mendapat anggaran dari pemerintah serta didatangkan alat untuk membelah gunung. Dasrat pun menyetujui hal itu serta dia mau menandatangani proposal pengajuan proyek ke pemerintah. Buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama seperti ayahnya, anak Mukia juga memiliki watak tamak dan juga culas. Ternyata dia sudah bersekongkol dengan oknum pegawai pemerintah untuk memainkan uang proyek. Tak hanya itu, sang kepala desa juga menjual batu yang telah dipecah oleh Dasrat untuk keuntungan pribadi. Setelah beberapa bulan menunggu,
anggaran proyek tak kunjung cair. Akhirnya dengan ditemani Alok, Dasrat menyambangi kantor BDO untuk menanyakan proyeknya. Tapi dalam LPJ uang tersebut sudah cair. Dasrat pun kaget karena dia belum pernah mendapati sepeser pun. Namun Dasrat malah dituduh menipu pemerintah sehingga dia diusir dari kantor BDO tersebut. Pada malam harinya, Dasrat mencoba protes kepada kepala desa serta menanyakan uang proyek itu. Tapi sang kepala desa berlagak tidak mengerti apa yang dikatakan Dasrat. Namun tentu Dasrat tak sebodoh itu. Dia tahu jika sang kepala desa telah membeli mobil dan rumah baru. Dasrat pun mencoba mengancam kepala desa, tapi malah si kepala desa kembali menantang dengan mengatakan jika di sini tak ada kantor pemerintah pusat. Jika ingin melapor silahkan ke Delhi. Pagi harinya dia benar-benar ke Delhi dengan menumpang kereta. Tapi dia tidak memiliki tiket sehingga dia diturunkan paksa sehingga dia terjatuh. Akhirnya Dasrat melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, padahal jarak ke Delhi mencapai 1.300 km. Namun dia tak patah semangat untuk mencari keadilan. Berbagai rintangan dia lalui, hingga aksinya menarik perhatian orang dan memotivasi orang untuk ikut menuju ke kantor Perdana Menteri untuk menuntut perbaikan kebijakan dari pemerintah. Tetapi sesampainya di sana Dasrat tak bertemu Perdana Menteri karena dihadang oleh Pas Pampres. Sepulang dari Delhi, masalah kembali muncul. Seolah tak puas telah mengkorupsi proyek Dasrat, sang kepala desa melaporkan Dasrat ke Departemen Lingkungan dengan tuduhan merusak lingkungan dan mencuri aset negara. Sehingga Dasrat pun ditahan. Masyarakat yang tidak terima menyerbu kantor polisi meminta Dasrat dibebaskan. Karena besarnya desakan publik dan kurangnya alat bukti, akhirnya polisi membebaskan Dasrat dan dia kembali membangun jalan. Pada tahun ke-22 Dasrat akhirnya berhasil menyingkirkan batu besar terakhir dari jalan. Dan kerja keras Dasrat selama 22 tahun tak sia-sia. Dia akhirnya berhasil membelah gunung dan membuat jalan tembus. Semua orang pun gembira dan bersorak. Seperti itulah kisah seorang lelaki yang membelah gunung dengan tujuan untuk membuat jalan pintas. Karena dengan adanya gunung tersebut telah menutup akses desa untuk mendapatkan fasilitas umum dan bahkan telah mengorbankan seseorang yang sangat dicintainya, yaitu istrinya. Walaupun sempat dianggap gila oleh masyarakat setempat, dengan keteguhan hati dia tetap melakukan niat mulianya karena dia tak mau ada korban lagi setelah meninggalnya istrinya tersebut. Dan film pun selesai.